guru ya. Kode etik guru ini seperti tadi saya katakan, harus punya, guru itu harus tahu dulu pengertian pendidikan itu apa. Sudah ya Pak Sindi? Ya. Pendidikan itu kan sebuah proses untuk mencari nilai. Nilai itu kan maksudnya bukan dalam arti angka ataupun berupa nomor, bukan, tapi hasil dari apa yang dicapai oleh siswa itu sendiri. Itu dari proses mencari nilai itu dari siswa itu jadi berkualitas, memiliki wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Nah, untuk bisa seperti itu, guru memang harus satu memiliki kode etik. Nah, salah satu kode etik tadi yang saya katakan itu adalah punya wibawa, punya profesionalitas dalam berkarya. Misalkan dia seorang guru yang zaman sekarang harus dituntut, guru itu memiliki gelar ya, kalau zaman sekarang harus SPD itu seperti itu. Terus tentu harus punya sifat jujur dan sebagainya, terus menyenangkan bagi siswa. Itu untuk apa ya, kode etik guru itu menurut saya harus seperti itu ya, itu kode etiknya. Guru harus mengetahui satu, siswanya harus mengetahui apa ya, watak dari siswanya sendiri. Di samping dia menguasai tahu wataknya sendiri, tapi juga dia harus mengetahui siswa yang akan dididiknya harus tahu. Kalau guru nggak tahu siswa yang dididiknya itu akan susah Mas untuk bisa tahu bahwa dia itu akan jadi guru baik atau tidak. Pokoknya kadang ada guru yang hanya menilai dirinya sendiri tapi tidak menilai kemampuan siswanya. Itu yang kadang-kadang tidak disadari. Menyamakan siswa dengan pemikiran dia. Itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh guru. Ya. Tuh yang saya tangkap. Menurut apa sih lancar dalam menjalankan kode etiknya itu gimana Pak? Tiap masa itu memiliki perbedaan karakter ya Mas, guru. Walaupun pada intinya sama, guru dituntut profesionalitas dalam mengajar. Profesionalitas di sini ya berarti ya guru harus menguasai apa yang dia pelajari. Apalagi sekarang kan banyak guru yang memiliki kejuruan tertentu. Misalkan guru bahasa Inggris ya dia harus menguasai benar-benar bahasa Inggrisnya. Seperti saya misalkan, guru matematika harus tahu benar-benar ilmu matematikanya seperti apa. Profesionalitas itu seperti itu dari seorang guru. Terkait kekerasan yang di luar kaidah kependidikan ya Pak, kan guru itu harus berusaha menghindari kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Ya. Pendapat Bapak terkait pernyataan tersebut gimana Pak? Nah ini seperti tadi awal yang saya katakan, tiap masa itu memiliki perbedaan dalam pola mengajar dari seorang guru. Kalau di zaman saya kecil yang namanya kegiatan seorang guru yang memukul itu masih dianggap wajar, karena masa itu masa dalam transisi dari masa kolonial yang penuh dengan kekerasan menuju ke masa yang penuh dengan peradaban. Meskipun dalam dunia sehari-hari itu kadang tidak baku ya Mas, dalam arti tidak bakunya masing-masing negara itu tidak mengatakan bahwa itu harus seperti ini. Nah, masing-masing negara punya aturan sendiri. Kalau budaya misalkan kayak di negara yang keras kayak Arab misalkan, dulu itu pukul-pukul, main pukul seperti itu. Tapi kalau di negara-negara barat juga sama sebenarnya, tapi karena semakin majunya dan semakin modernnya orang berpikir tentang pendidikan, mereka sudah mulai menghindari kekerasan fisik. Bahwasanya mendidik itu nggak mesti harus dengan kekerasan fisik, nanti dikondisikan dengan keadaannya. Negara semakin damai, semakin jauh dari perang, maka pendidikan itu tidak perlu menggunakan kekerasan. Kalau zaman dulu karena perang itu mereka masih menggunakan seperti itu. Ya. Terus ada lagi Pak terkait peran penting yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam kesuksesan tingkat belajar murid. Ya, guru harus memberikan motivasi ke siswanya, menjadi teladan, harus mempunyai variasi dalam mengajar yang tidak membosankan ya. Makanya kadang satu, untuk menghibur kadang guru juga perlu ada guru yang bisa bisa lucu itu ya, bisa lucu ya, walaupun tetap harus memiliki batasan tertentu. Lucunya itu yang mendidik gitu ya, yang bisa mengarah siswa itu pada pemahaman. Intinya lucu yang
siswa itu jadi paham dari materi apa yang disampaikan itu, siswa paham. Perkembangan zaman sekarang ini, misalkan zaman sekarang nih zamannya digital, maka usahakan guru itu harus mengikuti perkembangan digital, walaupun kadang-kadang usia guru itu mempengaruhi tingkat penangkapan dari zaman digital kayak gini, seperti ini. Kalau siswa sekarang memang mereka disuruh atau setidaknya harus tahu lah sistem pendidikan digital itu penting, seperti itu. Dan guru harus bijaksana, artinya jangan menyamakan pendidikan zaman saya dengan zaman siswa sekarang, kan udah berbeda. Kalau siswa sekarang, kenapa? Siswa sekarang tidak mengalami zamannya saya, tapi kalau saya mengalami zaman siswa, sehingga saya harus lebih bijaksana. Setidaknya saya mengikuti lah, walaupun tidak bisa total sama seperti siswa yang belajar mengikuti zaman digital seperti ini. Kadang-kadang ya kita tetap perlu guru, walaupun pemahamannya tingkat penangkapannya itu lebih lambat ya guru itu karena usia seperti itu. Terus tadi kan Bapak menyinggung tentang profesionalitas seorang guru. Menurut Bapak, guru yang profesional itu seperti apa? Satu, guru yang profesional itu menguasai bidang keilmuannya. Misalkan guru fisika ya dia menguasai tentang ilmu fisika, terus dia mau mengembangkan bukan cuma dari buku. Ya, makanya di dalam dunia pendidikan itu ada metode penelitian tindakan kelas, ya, riset lah dalam arti. Itu salah satu cara untuk mengembangkan profesionalitas guru dalam mengembangkan ilmunya. Terus guru juga tadi yang saya katakan lagi tadi harus mengetahui anak didiknya. Kalau perlu latar belakangnya, kalau perlu sifat-sifatnya, watak-wataknya, makanya perlu guru itu harus bisa tahu cara mendekati siswanya. Itu Mas. Terus sejauh mana seorang guru menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalankan profesinya, Pak? Nah, kalau zaman dulu belum ada media sosial seperti zaman sekarang ya, ada WA, ada Facebook, ada apalagi Instagram dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan adanya telepon, dan telepon itu biasanya yang menggunakan orang-orang tertentu atau orang-orang kaya ya. Tapi tetap bisa digunakan, misalkan sekolah ada yang menggunakan telepon, kita menggunakan telepon kalau itu misalkan jarak jauh. Tapi kalau misalkan dekat, usahakan guru juga sekali-kali boleh berkunjung atau mengunjungi wali murid dari siswa itu untuk jadikan mitra atau sama-sama mengawasi siswa didiknya, atau mungkin juga sebagai pendorong dari siswa didiknya. Nah, zaman sekarang apalagi zaman modern kayak gini, komunikasi antara guru dengan wali murid yang kerja di tempat perantauan yang jauh bisa terlaksana, dan saya juga mengalami hal seperti itu. Sering komunikasi dengan wali murid, menanyakan hal yang berkaitan dengan anak didiknya, perkembangan anak didiknya, atau keuangan sekolah, kegiatan yang ada di sekolah dan sebagainya. Tuh. Terus yang terakhir ini, Pak, menurut Bapak bagaimana maksud pernyataan bahwa guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestisi atau martabat profesinya? Ya, bekerja dengan masyarakat. Nah, contoh misalkan guru terlibat aktif ya. Contoh yang konkret misalkan ada guru di masyarakat pun dia dipandang sebagai tokoh masyarakat. Ya, ada guru yang diangkat jadi RT, ada guru yang diangkat sebagai LPM ya, ada guru yang diangkat sebagai BPD ya, dalam arti badan yang ada di desa itu, pengacara desa itu di profesional guru. Karena kadang-kadang masyarakat itu memang cenderung menilai guru itu dianggapnya sebagai tokoh masyarakat yang memiliki wawasan luas, walaupun itu enggak semua, tapi rata-rata yang saya perhatikan seperti itu. Dari masyarakat memiliki kepercayaan, sehingga guru itu dengan masyarakat sering sering ada komunikasi ya dengan masyarakat, kemudian
menjaga wibawa guru di masyarakat. Jika ada siswanya yang mempunyai masalah, dia ikut terjun untuk memperbaiki ataupun mengklarifikasi keadaan siswanya yang mengalami suatu hal di sebuah desa atau di kelompok masyarakat tertentu. Jadi guru itu harus benar-benar bersosialisasi dengan Iya, masyarakat. harus bersosialisasi. Jangan menutup diri lah. Guru juga harus tahu dengan kondisi masyarakatnya, terjun ya. Kalau saya sendiri juga alhamdulillah aktif di masyarakat, jadi kepanitiaan misalkan zakat fitrah, ikut mengikuti kegiatan kalau agama Islam itu ya mengisi ceramah kuliah subuh ya, atau ikut pengajian, atau ikut jadi panitia kurban, panitia khususan ya, ikut sebagai memberikan sambutan pada acara kenduri dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang perlu diperhatikan oleh guru ya. Jadinya lininya bukan cuma dalam segi itu saja, bisa dalam bentuk seni dan budaya. Guru memberikan hiburan ke masyarakat, entah berupa apa dan sebagainya ya. Jadi pelukis bisa, jadi seorang penyanyi boleh, atau menjadi seorang seniman yang lain dan sebagainya. Tapi tetap menjaga etika ya sebagai guru dan sebagainya. Itu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Mungkin tadi pertanyaan sudah terjawab. Mohon maaf kami dari kita berdua tidak ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.